Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Puspita Sabila Mustakimah. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi, angkatan tahun 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang berjudul Kemampuan Koneksi Matematis Ditinjau dari Kemandirian Belajar. Adapun yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini terdiri dari 5 poin utama. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, ketiga kajian teori koneksi matematis, keempat kajian teori kemandirian belajar, dan yang kelima adalah pembahasan. Baik, langsung kita mulai saja untuk poin yang pertama yaitu latar belakang. Koneksi matematika merupakan salah satu standar proses pendidikan yang dicanangkan oleh NCTM sebagai kemampuan siswa dalam mengaitkan konsep-konsep matematika secara internal maupun eksternal. Namun, perlu kita sadari bahwa setiap individu mempunyai kemampuan belajar yang berlainan. Kemampuan belajar siswa dapat dipengaruhi juga oleh sikap kemandirian belajar yang ditinjau dari inisiatif belajar secara aktif dan tanggung jawab dalam hal perencanaan belajar, proses pembelajaran, hingga kegiatan mengevaluasi belajar. Berdasarkan hal tersebut, saya coba untuk mengkaji keterkaitan di antara keduanya secara teoritis untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang diberikan oleh kemandirian belajar siswa terhadap kemampuan koneksi matematis. Adapun pembahasan yang saya kaji pada makalah ini dibatasi pada materi bangun dasar. Baik, untuk poin yang kedua yaitu rumusan dan tujuan makalah. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Tentu saja saya ambil dari bagaimana kemampuan koneksi matematis ditinjau dari kemandirian belajar. Dan tujuannya yaitu tentu untuk melihat kemampuan koneksi matematis ditinjau dari kemandirian belajar. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu kajian teori kemampuan koneksi matematis. Yang pertama, saya akan kaji dari segi ontologinya. NCTM dalam Muhandas tahun 2019 menyebutkan bahwa terdapat 5 kemampuan dasar matematika yang merupakan standar proses pendidikan matematika, yaitu kemampuan pemecahan masalah, kemampuan bernalar, kemampuan berkomunikasi, kemampuan membuat koneksi, dan kemampuan representasi. Kemampuan koneksi matematis sangatlah penting karena peranannya mempengaruhi proses pembelajaran matematika. Menurut Ruspiani dalam Wahyuningsih tahun 2017, kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika, baik itu dalam mengaitkan konsep di dalam matematika itu sendiri maupun mengaitkan konsep matematika dengan konsep di bidang lain. Ruspiani dalam hal ini menyoroti kemampuan koneksi matematis sebagai 2 poin utama, yakni kemampuan dalam menghubungkan antar konsep matematika dan menghubungkan konsep matematika dengan bidang lain. Matematika sebagaimana kita ketahui merupakan suatu ilmu yang berkenaan dengan penalaran. Kebenarannya dibuktikan melalui suatu konsep yang diperoleh sebagai akibat logis dari suatu kebenaran yang sebelumnya diterima. Ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa matematika tidak terlepas dari keterikatan dan keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Kemampuan koneksi matematis dalam hal ini berperan untuk menganalisis fenomena tersebut. Kemudian, hasil dari pengamatan tersebut kita gunakan sebagai alat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun kemampuan koneksi matematis ditinjau dari keterkaitannya dengan bidang lain merupakan salah satu bentuk implementasi matematika yang memegang hakikat sebagai dasarnya ilmu. Contohnya adalah konsep bilangan mutlak yang mendasari konsep jarak pada ilmu fisika. Adapun pendapat yang kedua datang dari Kaur dan Lam dalam Aspuri tahun 2019. Mereka berpendapat bahwa koneksi matematis merupakan kemampuan dalam melihat dan membuat hubungan antar ide-ide matematis. Bisa pula antara matematika dengan subjek lain ataupun menghubungkan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Senada dengan pendapat sebelumnya, Kaur dan Lam juga mendefinisikan kemampuan koneksi matematis sebagai kemampuan mengaitkan konsep antar matematika dan matematika dengan bidang lain. Namun, selain itu,
mereka berdua menambahkan bahwa kemampuan koneksi matematis juga berarti menghubungkan konsep matematika dengan pola kehidupan sehari-hari. Kemampuan koneksi matematis dalam kehidupan dapat kita lihat misalkan saja pada permasalahan menaksir tinggi pohon dari panjang bayangan. Nah, secara sederhana, hal tersebut dapat kita lakukan dengan implementasi konsep kesebangunan, ataupun untuk yang lebih rumitnya, kita gabungkan juga dengan konsep trigonometri, seperti itu. Selain itu, Ramdhani tahun 2016 juga mengemukakan bahwa koneksi matematis sebagai suatu kegiatan pembelajaran di mana siswa mampu untuk mendefinisikan cara-cara atau langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan, situasi, dan ide matematika yang saling berhubungan untuk selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk model matematika. Dalam hal ini, koneksi matematis tak sekedar diartikan sebagai kemampuan yang merujuk pada bakat bawaan, melainkan sebagai suatu kecakapan yang dapat dilatih dan bisa berkembang. Kemampuan koneksi matematis bertujuan untuk mengarahkan siswa berpikir secara menyeluruh dalam percobaan penyelesaian suatu masalah. Gambaran besar mengenai upaya penyelesaian masalah tadi kemudian dituangkan secara lebih ringkas menggunakan pemodelan matematika. Dari titik ini, selanjutnya siswa menganalisis keterkaitan ide-ide apa saja yang sekiranya mampu mencapai solusi yang diharapkan. Koneksi matematis sebagai suatu pembelajaran mengindikasikan bahwa guru juga perlu melihat faktor pendukung ataupun faktor perhambat yang mungkin berbeda pada tiap-tiap siswa. Berdasarkan pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa koneksi matematis merupakan kemampuan untuk mendefinisikan cara-cara atau langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan melihat dan mengaitkan antar ide-ide matematis di dalam matematika itu sendiri, antara matematika dengan subjek lain, ataupun menghubungkan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk model matematika. Selanjutnya, pembahasan teori koneksi matematis dilihat dari aspek epistemologi. Yang pertama datang dari Spayani dalam Yuliani tahun 2018. Beliau mengemukakan bahwa karakteristik koneksi matematis itu dilihat dari 6 aspek. Yang pertama, mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. 2, memahami hubungan di antara topik matematika. 3, menerapkan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. 4, memahami representasi ekuivalen suatu konsep. 5, mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. 6, menerapkan hubungan antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik di luar matematika. Yang kedua datang dari Coxford dalam Sugiman. Beliau mengemukakan 4 indikator. Maksud saya 7 indikator dan ini adalah 4 indikator pertama. Yang pertama itu mengkoneksikan pengetahuan konseptual dan prosedural. Yang kedua menggunakan matematika pada topik lain. Yang ketiga menggunakan matematika dalam aktivitas kehidupan. Yang keempat melihat matematika sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Selanjutnya, yang kelima, menerapkan kemampuan berpikir matematik dan membuat model untuk menyelesaikan masalah dalam pelajaran lain, seperti musik, seni, psikologi, sains, dan bisnis. 6. Mengetahui koneksi di antara topik-topik dalam matematika. 7. Mengenal berbagai representasi untuk konsep yang sama. Selanjutnya, datang dari NCTM dalam Muhandas tahun 2019. Yang pertama yaitu koneksi antar topik matematik, yang kedua koneksi matematik dengan disiplin ilmu lain, ketiga koneksi dengan dunia nyata siswa atau koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kajian teori koneksi matematis ditinjau dari aksiologi koneksi matematisnya. Nah, sebelumnya dapat teman-teman lihat terlebih dahulu soal yang saya sajikan di sini. Nah,
Jika kita lihat dari soal tersebut, soal ini mengarahkan siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara menghubungkan konsep antar matematika, yakni konsep segitiga sama kaki dan konsep persegi panjang. Selanjutnya yang kedua, yaitu koneksi matematika dengan disiplin ilmu lain. Silakan disimak terlebih dahulu soal yang saya tampilkan. Nah, dari soal tersebut, di sini dalam mencari solusi, siswa tidak cukup dengan hanya memahami konsep hidrostatis pada ilmu fisika saja, melainkan mereka juga perlu didukung dengan pemahaman konsep luas, yakni luas pada lingkaran, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Silakan disimak dulu soalnya. Nah, dari soal ini terlihat bahwa matematika sangat dekat dengan permasalahan sehari-hari. Dan soal ini dapat kita selesaikan melalui pendekatan matematis, yakni tentang menghubungkan luas dan juga aritmatika sosial. Baik, selanjutnya poin yang keempat yaitu kajian teori kemandirian belajar. Yang pertama akan dibahas dari aspek ontologi kemandirian belajar. Selain kemampuan matematis, dalam pembelajaran matematika, siswa juga perlu mengembangkan sikap belajar untuk menunjang pemahamannya dalam menguasai suatu materi. Salah satunya yakni kemandirian belajar. Tujuan dari adanya sikap kemandirian belajar adalah agar siswa tidak selalu bergantung pada orang lain selama pembelajaran berlangsung. Hal ini tentu sangat penting untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi permasalahan di kehidupan sehari-hari. Menurut Haris Mujiman, dalam Wahyu Ningsih tahun 2017, belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang dipicu oleh motif untuk menguasai kompetensi tertentu dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki sebelumnya. Belajar mandiri dikatakan belajar aktif dalam hal ini diakibatkan oleh respon siswa yang ikut terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Haris mengatakan pemicunya adalah adanya motif untuk menguasai suatu kompetensi, yakni siswa telah menyadari bahwa ada suatu target yang perlu ia capai untuk meningkatkan pemahamannya. Makna dari dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, tentu saja hal tersebut berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki siswa, apakah sudah cukup atau merasa percaya diri untuk mengembangkan pemahamannya. Secara ringkas dapat kita ketahui bahwa dalam hal ini siswa telah merasakan esensi belajar. Ia tahu apa yang harus ia pelajari, manfaat apa saja yang akan ia terima, dan tidak selamanya ia menggantung, maksud saya tidak selamanya ia akan bergantung pada orang lain, seperti itu. Selanjutnya, sependapat dengan Haris, Adira Kasiwi tahun 2018 mendefinisikan kemandirian belajar siswa sebagai kegiatan belajar yang didasari oleh sikap bertanggung jawab dan inisiatif sendiri. Pada teknisnya dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Nah, sikap tanggung jawab ini menjadi poin utama dalam kemandirian belajar. Bertanggung jawab di sini berkaitan dengan kompetensi apa yang hendak siswa capai karena ia menyadari pemahamannya akan suatu materi merupakan sesuatu yang harus ia perjuangkan. Hal ini akan terlihat pada siswa melalui sikap dalam mengerjakan setiap tugas sekolah. Siswa yang memiliki kemandirian belajar cenderung berusaha mengerjakan dengan sebaik mungkin. Ia akan mencoba mencari jawaban dari berbagai sumber dan tidak selalu mengandalkan orang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut Lilik tahun 2018, kemandirian belajar juga dapat diartikan sebagai suatu keterampilan belajar individu yang dalam prosesnya didorong, dikendalikan, dan dinilai oleh individu itu sendiri. Dalam hal ini, siswa melakukan semua tahapan pembelajaran secara mandiri, mulai dari motivasi belajar yang dibangun secara intrinsik,
Kemudian dikontrol dengan tanggung jawab. Dalam hal ini berbicara pada teknis pelaksanaan pembelajaran. Siswa mengetahui apa tujuan ia belajar, bagaimana cara belajar yang sesuai dengan karakternya, dan dari mana saja sumber belajar yang dapat ia manfaatkan. Selanjutnya, siswa menilai sendiri atau mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah terlaksana, mulai dari menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pembelajaran, menilai capaian pembelajaran melalui latihan soal, hingga menyimpulkan secara keseluruhan apakah kegiatan belajar telah berjalan secara efektif atau belum. Dari beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar adalah suatu kegiatan belajar aktif yang dipicu oleh motif untuk menguasai kompetensi tertentu yang didasari oleh sikap tanggung jawab yang dalam prosesnya didorong, dikendalikan, dan dinilai oleh individu itu sendiri dan inisiatif sendiri. Secara teknis, belajar mandiri dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Untuk selanjutnya, kajian teori kemandirian belajar dilihat dari segi epistemologi. Yang pertama datang dari Sumarmo dalam Wahyuningsih tahun 2017. Beliau mengklasifikasikan ke dalam 9 poin utama. Yang pertama yaitu inisiatif belajar, kedua mendiagnosa kebutuhan belajar, ketiga menetapkan target dan tujuan belajar, keempat memonitor, mengatur, dan mengontrol, 5 memandang kesulitan sebagai tantangan, 6 memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan, 7 memilih dan menerapkan strategi belajar, 8 mengevaluasi proses dan hasil belajar, dan yang terakhir 9 adalah self-efficacy atau konsep diri. Selanjutnya yang kedua datang dari Song dan Hill dalam Yuliani tahun 2018. Ada 3 karakteristik, yaitu yang pertama personal attributes, kedua proses yang berkaitan, ketiga learning context. Selanjutnya dari Bandura dalam Wahyuningsih tahun 2017. Yang pertama yaitu mengamati dan mengawasi diri sendiri. Yang kedua, membandingkan posisi diri dengan standar tertentu. Yang ketiga, memberikan respon sendiri, yaitu respon positif dan respon negatif. Selanjutnya, kajian teori kemandirian belajar dilihat dari aksiologinya. Untuk yang pertama, mengenai inisiatif belajar. Inisiatif belajar ini menandakan bahwa siswa memiliki motivasi intrinsik dalam belajar. Teman-teman dapat melihat contoh pernyataannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mendiagnosa kebutuhan belajar. Mendiagnosa kebutuhan belajar artinya siswa dapat mengetahui materi apa saja yang belum ia kuasai. Contoh pernyataannya seperti berikut. Yang ketiga adalah menetapkan target dan tujuan belajar. Menetapkan target dan tujuan belajar artinya siswa mengetahui kompetensi dasar apa yang harus ia kuasai. Contoh pernyataannya sebagai berikut. Kemudian yang keempat, yakni memonitor, mengatur, dan mengontrol. Artinya, di sini siswa dapat mempertanggungjawabkan kegiatan belajarnya. Berikut adalah contoh pernyataannya. Baik, poin yang kelima yaitu memandang kesulitan sebagai tantangan. Dalam hal ini, siswa menyadari bahwa ia harus bekerja keras dalam memahami suatu materi. Berikut adalah contoh pernyataan untuk menguji aspek nomor 5 ini. Selanjutnya, yang keenam yaitu memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan. Dalam hal ini, siswa tidak serta-merta hanya mengandalkan guru sebagai sumber utama. Berikut adalah contoh pernyataannya. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu memilih dan menerapkan strategi belajar. Dalam hal ini, siswa telah menyadari terdapat keberagaman cara dalam mengoptimalisasi belajarnya. Berikut adalah contoh pernyataan. Kemudian yang kedelapan adalah mengevaluasi proses dan hasil belajar.
Nah, di sini siswa telah menemukan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan faktor apa saja yang mendukungnya dalam proses pembelajaran. Berikut adalah contoh pernyataannya. Poin yang ke-9 yaitu self-efficacy atau konsep diri. Nah, dalam hal ini siswa meyakini bahwa kemampuan diri serta dapat menerima segala kelebihan dan kekurangan dirinya. Berikut adalah contoh pernyataannya. Selanjutnya, kajian teori. Maksud saya, selanjutnya adalah poin pembahasan, yaitu keterkaitan dari antar teori. Nah, pentingnya koneksi matematis terkandung dalam tujuan pembelajaran matematika sekolah, yaitu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Hal tersebut dikemukakan oleh Haris dalam Wahyuningsih tahun 2017. Tujuan dari kemampuan koneksi matematis ini adalah membantu penguasaan konsep yang bermakna dan membantu menyelesaikan tugas pemecahan masalah melalui keterkaitan antar konsep. Berbicara mengenai kemampuan koneksi matematis, berarti fokus pembicaraan kita mengarah kepada kemampuan untuk mendefinisikan cara-cara atau langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan melihat dan mengaitkan antar ide-ide matematis di dalam matematika itu sendiri, antara matematika dengan subjek lain, ataupun menghubungkan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk model matematika. Namun, untuk mencapai titik ini, siswa perlu memahami konsep-konsep dasar matematika secara utuh dan menyeluruh. Hal ini tentunya memerlukan usaha yang cukup besar. Siswa perlu memperdalam pemahamannya di luar jam sekolah, mengingat kapabilitas guru saat mengajar di kelas juga terbatas oleh waktu. Dengan kata lain, siswa harus memiliki kemauan serta kesadaran untuk belajar secara mandiri. Pada indikator kemandirian belajar yang dirumuskan oleh Sumarmo, diterangkan bahwa siswa yang memiliki sikap kemandirian belajar mampu untuk mendiagnosa kebutuhan belajarnya dan mampu menetapkan tujuan pembelajaran. Ketika siswa tengah mempelajari suatu materi, ia dapat mengetahui kompetensi apa saja yang harus ia capai dan nilai kebermanfaatan apa yang akan ia peroleh. Dengan begini, pemahaman suatu konsep secara utuh dan menyeluruh dapat tercapai. Selain itu, siswa juga memiliki kemandirian belajar, tidak akan mudah merasa putus asa dalam memecahkan suatu masalah. Mereka menganggap kesulitan belajar itu merupakan suatu tantangan yang tentunya dapat ditaklukkan. Hal ini tentu akan memberikan pengaruh yang baik saat melakukan pemecahan masalah dengan kemampuan koneksi matematis. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf karena terjadi banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.